Ingat ini, orang musyrik berdoa dengan tulus. Ini harus dipegang ini. Dan apa yang terjadi? Orang musyrik yang tulus berdoa ini, falamma anjahum, maka ketika kami telah selamatkan mereka, mereka selamat. Subhanallah. Jadi bahaya besar yang mereka sudah yakin pasti mati bisa selamat. Karena apa? Karena doanya ikhlas hanya kepada Allah. Dan mereka orang musyrik, terkabul. Coba langsung untuk kita semua ini. Ulang lagi. Ya Allah, menurut surah Yunus ini, ya Allah, orang musyrik yang tidak pernah menyembahmu, ketika sekali dia berdoa dan tulus kepadamu, itu kamu ijabah ya Allah, apalagi aku. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini suara saya jelas Bu ya? Alhamdulillah. Biasanya lebih kuat suaranya insyaallah. Semoga hari ini hari terbaik kita ibu-ibu sekalian. Semoga hari ini hari terindah kita, sehingga membuat kita menjadi hamba yang paling pandai bersyukur dan menjemput pertemuan dengan Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada hari ini saya akan memberikan tambahan semangat kepada ibu-ibu, khususnya saya sendiri, tambahan kekuatan agar kita selalu menjadi yang terbaik, yang paling bagus, apalagi di sisa usia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu dahsyatnya kekuatan ikhlas. Namun sebelumnya dulu saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada di antara ibu-ibu yang pernah mendapat sesuatu yang lebih dari keinginannya? Malah sering tuh, subhanallah tuh. Apakah di antara ibu-ibu ada yang pernah mendapat sesuatu yang tidak pernah diharapkan tapi dapat? Sering juga, subhanallah. Ini materi ini pas sekali berarti ya. Kita nggak minta, kita nggak berharap, dapat. Subhanallah. Apalagi kita minta. Ini kekuatan ikhlas yang akan bermain di sini, ya. Kok bisa ya? Kita bahas, ya. Jadi kita hari ini akan memperkuat ya keyakinan kita dengan keikhlasan. Insya Allah kita sudah sering membahasnya, tapi saya ingin memperkuatnya di hati kita agar menjadi senjata yang bisa menghadapi seluruh problem kehidupan kita. Seberat apapun, sesusah apapun, sesakit apapun, insya Allah dengan kekuatan ikhlas akan bisa kita hadapi insya Allah. Selepas dulu ya. Di dalam Al-Quran ibu sekalian,
Ada kejadian yang menarik ya di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan berita yang sangat luar biasa gitu, yang menunjukkan kekuatan ikhlas itu luar biasa. Seperti kenyataan video di atas. Jadi nanti Allah menggambarkan sebuah kapal di tengah laut yang hampir tenggelam karena tiupan badai dan ombak besar, seperti tayangan asli ini ya. Tapi mereka selamat. Dan Allah tunjukkan kenapa mereka selamat. Pada saat mereka sudah pasrah pasti mati. Di tengah laut loh ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Ini yang Allah ceritakan buat kita agar kita mampu membuat hidup kita lebih hebat lagi insyaallah hari ini. Ya. Bagaimana ceritanya? Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Hanya Allah yang bisa memperjalankan kamu di atas daratan, di lautan. Insyaallah ya. Kita bisa cepat melalui daratan atau lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepintaran manusia bisa membuat mobil, bisa membuat pesawat, bisa membuat kapal. Masya Allah, sehingga kita lebih mudah. Kan begitu. Apa kejadiannya? Hatta idza kuntum fil fulk. Ketika kalian sedang berada di atas perahu kalian. Ini ceritanya begitu. Wajaraina bihim birihin thayyibah. Maka kapalmu kami jalankan dengan tiupan angin yang bagus. Di awal mula tiupan anginnya bagus, kapalnya jalan dengan bagus juga. Wa farihu biha, mereka bersenang-senang. Indahnya di tengah laut. Mereka menikmati perjalanan di tengah laut. Begitu ya. Ja'athum rihun 'asif, tiba-tiba keadaan berubah. Apa itu? Tiba-tiba bertiuplah angin dahsyat, angin topan. Ja'athum rihun 'asif. Tiba-tiba apa? Angin dahsyat menerpa kapalnya. Wa ja'ahumul mauj min kulli makan. Dan serangan ombak itu mengepung mereka dari seluruh penjuru. Artinya melihat ke kanan itu ombak, lihat ke depan ombak, ke kiri ombak, ke belakang ombak, begitu kira. Saking tingginya ombak itu. Terus wadhannu annahum uhita bihim. Mereka sudah merasa bahaya mengepung mereka. Da'awullah. Nah, ini dia. Hatinya yang bersih langsung berdoa kepada Allah. Da'awullaha. Mereka langsung berdoa kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka berdoa dengan tulus
tulus, ikhlas. Sampai bagusnya doa dia, mereka berjanji, la in anjaitana min hadhihi, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari bahaya ini, kalau engkau selamatkan kami bisa berlabuh ke daratan, lanakunanna minasyakirin. Udah, benar-benar kami ini kelompok orang yang pandai bersyukur, wes ibadah tok selain ini. Itu dia. Sebentar, yang menarik apa? Ayat ini menceritakan bukan orang muslim ini, bukan orang muslim ini, kapal orang-orang musyrik. Ingat ya, yang mengalami ini orang-orang musyrik, tidak mempercayai agama Islam waktu itu, tidak mempercayai agama yang dibawa oleh para rasul. Mereka musyrik dalam tafsirnya, musyrik tulen. Tetapi setelah mereka menghadapi bahaya, mereka sadar bahwa yang benar itu adalah Allah. Sadar dia dan janji, dia bersyukur, ya maksudnya jadi orang muslim yang baik. Jadi orang musyrik berdoa tulus hanya kepada Allah, enggak menyebut Tuhan lain. Mukhlisina lahuddin. Jadi dia tidak menyebut Tuhan yang lain. Ingat ini, orang musyrik berdoa dengan tulus. Ini harus dipegang ini. Dan apa yang terjadi? Orang musyrik yang tulus berdoa ini, falamma anjahum, maka ketika kami telah selamatkan mereka selamat. Subhanallah. Jadi bahaya besar yang mereka sudah yakin pasti mati bisa selamat. Karena apa? Karena doanya ikhlas hanya kepada Allah. Dan mereka orang musyrik, terkabul. Coba, falamma anjahum, ketika kami telah menyelamatkan mereka, idahum yabghuna fil ard, tiba-tiba mereka kembali melakukan pelanggaran, balik asal, nggak seperti doanya di tengah laut. Kita teruskan, bighairil haq, tidak mengikuti kebenaran sama sekali, kembali musyrik. Coba. Terus Allah ingatkan, ya ayuhanna, saya seluruh manusia, innama bagyukum ala anfusikum. Kalau kamu berbuat seperti itu, berbuat jelek seperti itu, musyrik lagi, itu akibatnya kamu tanggung sendiri. Pelajaran berikutnya, kenapa orang yang sudah tulus berjanji menjadi hamba Allah dengan doanya, siap bersyukur kepada Allah, tiba-tiba balik lagi kepada kemusyrikannya? Kenapa? Allah sebutkan, mata al-hayatid dunia, ini gara-gara kesenangan duniamu. Ini gara-gara kesenangan hidup duniamu. Tsumma ilaina marji'ukum, kamu pasti dikembalikan kepada kami, wanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kalian pasti akan kami khabari nasib dari amal-amal kamu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Yunus ayat 22 sampai 23. Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Ya, benar. Jadi kalau bisa ayat ini ibu hafal, ingat artinya, maka apa yang terjadi kira-kira? Ya Allah, kalau orang musyrik saja berdoa kamu kabulkan, apalagi bilang aku aja, jangan muslim, kan aku, apalagi aku. Kok orang muslim, aku, langsung untuk kita semua ini. Ulang lagi, ya Allah,
menurut surah Yunus ini ya Allah, orang musyrik yang tidak pernah menyembahmu, ketika sekali dia berdoa dan tulus kepadamu, itu kamu ijabah ya Allah. Apalagi aku, apalagi saya, boleh saya lah, akunya anak muda ya, apalagi saya. Ulang lagi ya, ya Allah, begitu besar bahaya yang akan menimpa orang musyrik, begitu besar bahaya, ya kan? Bahkan dia sudah pasti mati lah, sudah pasti mati, nggak ada yang menyelamatkan dia, tapi dia selamat gara-gara dia berdoa kepadamu ya Allah dengan tulus ikhlas. Apalagi saya. Serius ini. Berarti seluruh problem-problem yang kita hadapi yang membahayakan kita, kalau kita tulus berdoa, pasti kita akan dikabulkan, pasti selamat kita. Insya Allah. Serius ini. Ini orang musyrik loh ini. Masya Allah. Tadi kan di awal saya mengatakan, ibu-ibu pernah nggak mendapat sesuatu yang melebihi keinginannya? Tuh, padahal nggak minta kan? Pernahkah mendapat sesuatu yang tidak pernah ada minta? Dapat, apalagi minta. Masya Allah. Tolong kumpulkan seluruh problem kita hari ini. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita solusi. Udah, jangan beranjak dulu dari masjid ini, kecuali berdoa langsung kepada Allah. Tapi ingat, mukhlisina lahuddin, wis serah pasrah hanya pada Allah. Kita tidak berdaya apa-apa ya Allah, kecuali Allah yang membantu kita. Kalau bisa ditambah seperti orang musyrik tadi, aku berjanji Allah, kalau engkau berikan aku solusi, aku akan lebih bersyukur padamu ya Allah. Jadi kita punya harapan, walaupun bukan nazar ya. Nazar itu kan mengamalkan sesuatu yang belum dilakukannya. Ya, memang mirip nazar. Tapi sebenarnya begini, kita bertekad untuk merubah hidup kita lebih baik. Insya Allah seperti doanya orang musyrik ini. Masya Allah. Jadi ketika kekuatan manusia tidak berdaya, termasuk ketika kaum muslimin tidak berdaya menghadapi serangan dan fitnah musuh-musuh Islam. Tolong ingat ini, ketika kita nggak berdaya, mau kesini nggak bisa, dengan cara ini masih kalah, dengan cara ini masih kaum muslimin terzolimi. Mari kita berdoa dengan tulus ikhlas. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Apalagi ini jelas untuk agama Allah. Kita prihatin para ulama difitnah, yang zalim tertawa-tertawa, nampaknya dia lebih mulia. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita bantu perjuangan saudara kita dengan doa yang penuh dengan tulus dan ikhlas. Ingat-ingat, jangan lupa, orang musyrik saja dikabulkan doanya. Bagaimana kita yang sudah rajin taklim kemana-mana, hujan, panas, gak peduli. Serius ini. Pada diam semua ini. Ragu atau yakin? Yakin? Semangatnya pemburu surga. Oke. Mesti ingat juga, alhamdulillah. Ya Rahman ya Rahim. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita, jangan langsung berhenti berdoa. Karena Allah paling tahu kapan mau dikabulkan. Paling tepat ya Allah ngasihnya kapan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang beriman. Nggak pernah. Nggak ada yang sia-sia gitu loh. Berdoa nggak disia-siakan karena dia tulus waktu itu. Ingat-ingat ini, orang musyrik gitu loh. Malu kita kalau kita kalah dengan orang musyrik. Ya Rahman ya Rahim. Sebentar, bicara musyrik ya, saya ingat, jangan kalah dengan orang musyrik yang meyakini bahwa
Al-Quran itu datang hanya membuat kita bahagia, nggak sengsara. Ini dipercaya oleh orang musyrik. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Iya. Ingat nggak? Siapa yang tahu? Orang musyrik ini mempercayai bahwa Al-Quran ini memang betul-betul yang membuat manusia bisa bahagia, hanya Al-Quran. Itu dipercaya oleh orang musyrik. Siapa itu? Ayo, zaman Rasulullah kok ini. Dia musyrik, mempercayai ayat yang akan memberikan dia kebahagiaan, sehingga dia masuk Islam. Pamannya enggak mau bola Abu Thalib, enggak. Sayyidina Umar, Masya Allah. Ingat ya? Dan ingat, masih musyrik kan Sayyidina Umar kan? Musyrik dan ingin membunuh Muhammad. Ingat ini. Jadi dia berteriak-teriak di tengah jalan, ketemu temennya, kok ngurus Muhammad? Urus adikmu. Loh, adikku kenapa? Kamu tell me lu. Telat mikir lu. Kenapa? Adiknya masuk Islam tahu? Kaget dia. Dia balik cari rumah adiknya. Benar, ketika dia masuk, dia sedang halakoh dengan salah seorang pembimbingnya, sedang baca Quran. Ditendang guru adiknya itu. Terlepas tulisan yang sedang dibahas oleh guru adiknya. Ingat, lagi marah loh ini. Apa yang dibahas nih? Apa nih? Dia ambil tulisan itu. Tahu ayat apa yang dibaca waktu itu? Surah Toha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Umar musyrik membaca ayat itu. Coba. Ingat ini. Umar orang musyrik membaca ayat itu. Dan dia waktu itu memang orang cerdas. Dia ingin menilainya. Langsung, tidaklah kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran untuk membuat hidupmu sengsara. Tidak. Artinya Quran datang hanya membuat hidupmu bahagia. Orang musyrik mempercayainya. Jangan sampai kita sudah ngaji sampai lumutan, yakinnya kok masih kurang mantap. Malu dong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik loh ya. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu datang hanya membuat kita bahagia. Termasuk cerita ini. Dan terbukti kan, ketika orang musyrik hampir mati, semuanya di kapal itu akan tenggelam, Allah selamatkan karena mereka berdoa dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Itu pentingnya keikhlasan, Ibu sekalian. Maka jangan semata-mata kita asik beramal, tapi perhatikan niat kita beramal ini lebih penting dari amal kita. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih penting dari amalnya. Kita beramal tanpa ikhlas ditolak, betul? Iya kan? Kita ikhlas mau beramal nggak jadi pahala. Nanti saya ikut pengajian di Ar-Riyadh, ya Allah. Apalagi belum ketemu Ustaz Selamat, sudah lama nggak ketemu Ustaz Selamat. Misalnya. Berhalangan. Pahala dapatnya karena niatnya sudah ada. Dia tidak beramal, nggak melangkah, masih di rumah, nggak datang, ada halangan. Tiba-tiba anaknya sakit, itu sudah berpahala. Tapi kalau ada yang datang ke Ar-Riyadh sini, datang semata-mata karena Ustaz Selamat nggak ikhlas, tertolak amalnya, padahal dia datang ke mana? Ke Ar-Riyadh. Itu niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih penting dari amalnya. Jangankan orang mukmin beramal soleh, orang musyrik saja merasakan dahsyatnya keikhlasan. Semangatnya bersurga. Okay. Jadi benar-benar pastikan setiap amal kita, terutama doa kita hari ini, kalau kita ingin jadi kenyataan, tolong yang ikhlas berdoa.
Yang muda mau merubah statusnya, update status, tolong berdoa dengan ikhlas. Ada ini yang muda update status? Ada nggak? Hah? Ini masih muda apa sudah? Baru muda. Baik, yang mau menambah boleh. Nambah bahagia. Doa dengan ikhlas. Insya Allah. Masalah ekonomi kita ini kok masalah ini, tolong berdoa dengan ikhlas. Masya Allah. Emang Islam itu datang hanya untuk membuat kita bahagia. Masya Allah. Jangan lupa, orang musyrik saja bisa merasakannya, apalagi orang mukmin. Sekarang kita coba mengenang kembali kisah ajaib yang terjadi, yang Rasulullah sampaikan. Kalau ini dirasakan oleh orang-orang soleh, tapi juga ini dahsyatnya keikhlasan yang orang-orang soleh merasakannya. Ya, saya lompat ya, anak sebentar. Nah, ingat 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Ini hadisnya sahih. Masya Allah. Ya, ada Al-Kahfi, memang pemuda Kahfi ada. Tapi bukan tentang itu ya. Itu tentang keimanannya dia yang hebat, luar biasa. Ini pemuda yang terjebak dalam gua. Ini hadisnya. Saya baca biar kita menikmatinya. Ya, Rasulullah yang cerita soalnya. Ya, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di sebuah gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu. Ini bayangkan ya, batu yang terjatuh dari tempat yang tinggi kan, bagaimana kuatnya dia masuk ke dalam gua? Coba, itu maksudnya di sini, ya kan? Jadi dari atas gunung itu terjatuh tuh batu. Apa yang terjadi? Lalu menutup gua itu, dan mereka masih di dalamnya. Mereka sudah mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita ini, gak ada yang bisa. Sudah batu besar masuk dari atas gunung yang runtuh, masuk begitu kuat masuknya ke dalam gua. Anda bisa bayangkan coba. Lalu mereka satu persatu berdoa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan amal baiknya. Nah, jadi berarti amal yang dirasa paling bagus, yang paling ikhlas, itu yang disebut olehnya. Jadi baik itu enggak terlepas dari ikhlas. Karena amal tidak akan baik kalau tidak ikhlas. Ingat itu mas sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ya. Ini apa? Hadis Arabnya, terjemahannya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh," tentang orang tuanya, "dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya." Dia mengutamakan kedua orang tuanya. "Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, daripada istri dan anaknya." Ini sikap seorang suami yang baik. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah lelap tidur. Berarti dia orang gak berpunya, nyari kayu bakar sampai malam hari. Dan ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Aku pun memerah susu,
Dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minum tersebut kepada keluargaku ataupun budakku. Seterusnya, aku menunggu hingga mereka bangun. Dan ternyata mereka barulah bangun setelah subuh. Dari malam loh ini. Malam. Keluarganya enggak diurus. Dalam arti enggak diberikan. Karena memang ini kebiasaannya harus memberikannya kepada kedua orang tuanya. Kebiasaan memberi minum susu di waktu malam. Tertunda karena dia tidur sampai subuh belum ada yang minum, ya. Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku, masih dipegang sama dia. Nunggu kedua orang tuanya bangun. Insyaallah. Ingat loh, ini cerita Rasulullah ya. Berarti cerita pilihan. Cerita yang paling keren. Fakta ini terjadi. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jika aku mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar ikhlas mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Nah, disebutkan itu ya. Kalau ini benar-benar ini adalah amalan yang betul-betul ikhlas aku lakukan, disebut ikhlasnya. Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit tanpa didorong. Ingat ini ya, tanpa usaha manusia. Ya nggak mungkin. Jadi dia buka sendiri tanpa didorong. Masih kecil. Namun mereka masih belum dapat keluar dari gua itu. Insyaallah, ajaib kan? Ajaib. Nabi Muhammad bersabda kemudian, lantas orang yang lain pun berdoa. Ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Buat yang sedang dimabuk cinta, ya. Hingga berlalu berapa tahun ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberikannya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku, alias harus berzina dulu denganku. Ia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, ya Allah, keluarlah dari lisanku, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya halal kalau sudah nikah, bukan zina. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan emas dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jika aku mengerjakannya sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, insyaallah. Namun mereka masih belum bisa keluar dari gua itu, masih kecil. Subhanallah, langsung kan doanya terkabul ya, masya Allah. Nabi SAW bersabda lagi, lantas orang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Jadi satu pegawainya nggak diberikan, tapi dikembangkan sama dia. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Rupanya dia keburu pergi waktu itu ya. Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat, itulah upahmu dulu. Tuh lihat tuh, kambing-kambing semua itu punya kamu semua. Masya Allah. Jadi mau melihat ke kanan ke kiri itu semuanya kambing-kambingnya itu punya dia semua. Saking banyaknya, saking lama ditinggalkannya ya.
Ya. Kemudian yaitu ada unta, ada sapi, ada kambing. Engkau bercanda, Mas. Ini bukan milik saya, ya. Aku menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua hal tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, disebut aku merasa ini paling ikhlas nih Allah, kalau itu Engkau terima ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang mengalami kami ini. Maka batu besar itu pun terbuka lagi. Masya Allah. Subhanallah ya. Ini hadis Muslim dan Bukhari ya, Bukhari Muslim. Ini juga, kalau ini kisah orang soleh, orang baik, tapi tetap yang kita adalah sama-sama ikhlasnya. Itu yang disebut mukhlis. Jadi antara orang musyrik dan orang musyrik sama di hadapan Allah, siap dikabulkan asal dia ikhlas. Ibu-ibu yang insya Allah selalu ikhlas menemani suka duka suaminya, mengalami pasang surutnya perkembangan di rumah dengan penuh keikhlasan, sabar memasak, susah payah bantu suami, ikhlas, meskipun gak dipuji oleh suaminya, ikhlas. Ya Bu ya, yang penting ikhlas, insya Allah ya. Satu poin penting lagi harus diingat. Ini sikap baja orang-orang beriman. Masya Allah. Apa itu? Kadang Allah menghadirkan situasi yang sangat sulit dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Sangat sulit. Kok bisa begini ya Allah? Aduh, begitulah. Kok tiba-tiba udah datangnya nggak masuk akal, nggak kita duga, kejadian sudah. Dalam kehidupan ini, agar kita memanfaatkannya, bukan stres karenanya, bukan hancur karena kesulitan itu, bukan. Manfaatkan kondisi sulit itu untuk berdoa dan berharap padanya. Ingat ya, yang sulit, masalah ekonomi, Allah datangkan biar kita manfaatkan kondisi sulit itu. Sulit mendidik anak yang satu ini ya Allah, yang lainnya gampang. Itu Allah sengaja agar kita memanfaatkannya biar kita berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas. Sulit anak saya dapat jodoh ya Allah, doa lagi kepada Allah, insyaallah. Dan ingat ayat ini apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Karena yang pertama benar enggak? Artinya ada perlawanan di sini. Yang benar nih, kok bisa sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ini indah sekali coba. Bukan inna ba'dal usri yusra, bukan. Itu sudah bagus, luar biasa. Ini lebih hebat lagi. Kalau wa inna ba'da, ya kan? Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu bagus nggak? Bagus. Tapi enggak. Wa inna ma'a, bersamaan. Tuh. Ketika kamu mengalami kesulitan, di situ kemudahannya. Subhanallah. Coba. Memang ini yang berbicara tuh keimanan, bukan pandangan kita. Masa sulit jadi mudah? Membawa kemudahan? Masya Allah. Ma'a itu apa? Gandeng ya? Ma'a. Ana ma'ahu, saya bersamanya. Bersama, nggak bisa. Zahabtu ila Makkah ma'ahu, aku bersamanya umrah ke Mekah, bersamanya, satu rombongan maksudnya. Jadi kalau ada kesulitan, satu rombongan dengan kemudahan. Kalau ada kesusahan, dia punya rombongan, satunya apa? Kemudahan. Subhanallah. Jadi kalau kita mendapat kesulitan, kita
Meringis atau senyum? Kecut. Senyum kecut ya. Kecut gitu. Ya Allah, senyum lagi. Ya Allah, ya senyum. Harus begitu karena bersama, nggak boleh kecut doang. Jadi, ketika ada hal yang memberatkan kita, ya Rahman, kok gini? Tapi saya yakin. Nah, ada gitunya. Jangan berdiri sendiri. Ya Allah, berat banget. Selesai, nggak boleh. Ya Allah, beratnya. Tapi saya yakin ada kemudahannya. Biar stresnya nggak lanjut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gini toh susah, itu stres nantinya, ya. Jadi kita amalkan ayat ini dengan dua sikap ketika ada problem yang berat. Ya, sedih dan senang. Harus harus gandengan. Nah, serius. Gitu dia. Ajaib memang. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Memang benar kok. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Indahnya masa corona ini. Indah kan? Bersama kesulitannya indah. Indah kok. Kita bisa survive, sekarang kita bisa hidup tetap begini walaupun banyak di samping kita ada yang meninggal, ada orang yang meninggal, kita alhamdulillah ada keindahannya. Dan yang meninggal itu syahid kata Rasulullah. Indah kan? Orang yang terkena wabah itu syahid meninggalnya. Indah banget itu. Masya Allah. Dan itulah tabiat perjuangan sejak dulu para rasul, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, ya Rahman ya Rahim, enggak masuk akal. Para sahabat keluar bawa pisau dapur, bisa mengalahkan pasukan perang. Jumlahnya berlipat-lipat, enggak masuk akal. Subhanallah. Sebentar. Siapa nabi yang dibakar kedinginan? Bayangin coba. Fa inna ma'al usri. Kan aneh. Bersama panas ada dingin. Ya itu ayatnya. Kejadiannya Ibrahim. Subhanallah. Fakta enggak? Betul enggak itu? Fakta atau hoak? Fakta. Subhanallah. Apinya gede banget, dilempar, kedinginan, coba gak mas. Ya itu ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ayo, siapa yang tiba-tiba bisa membelah laut? Bayangin coba. Bersama kesulitan menghadap sana, Fir'aun dan pasukannya nggak mungkin menang. Kesana laut gimana tuh? Tapi justru dia menang dalam kondisi terjepit. Disuruh mukulkan tongkatnya. Maksudnya apa ini? Pokoknya pukulin. Dipukulkan, bras, terbelah. Masya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ya Rahman ya Rahim. Beruntunglah kita menjadi hamba Allah yang selalu dikasih surprise sama Allah. Kejutan-kejutan demi kejutan. Pasti. Kalau Rasulullah yang paling surprise apa? Kejutannya apa? Rasulullah yang paling surprise apa? Setelah istrinya meninggal, pamannya meninggal, dia dikejar-kejar di Thaif, dilempar batu, hampir meninggal dunia, dilempar batu. Apa surprise-nya? Tuh, nggak masuk di akal coba. Coba Rasulullah minta nggak Isra Mi'raj? Minta nggak beliau? Minta? Nggak minta. Beliau sabar menjalani tugas dakwahnya. Diburu-buru, dihina-hina. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya itu.
Memang Allah membersamai, menolong, menjaga orang-orang yang sabar. Tadi Bu ya, sabar ya. Tadi bilang sabar tadi Bu tadi. Innallaha ma'as-sabirin. Kejadian yang sudah nggak ada duanya, Isra Mi'raj, nggak ada duanya sudah itu. Sampai Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu yang lain kecuali Abu Bakar Abu Gosok ya, kecuali Abu Gosok itu sampai mengatakan, wah Muhammad nih aduh dusta banget ini, masa dia ke Baitul Maqdis pakai opo, kita berbulan-bulan ke sana, berminggu-minggu lah, dia katanya padahal diuji juga berapa jendelanya, pas karena Rasulullah lihat semua. Terus yang nggak masuk akal, dia katanya ke langit, opo karpe Muhammad. Dan siapa? Abu Jahal punya peluang, pasti Abu Bakar akan menjauh dari Muhammad. Berita bohong. Begitunya, dia yakin bahwa Muhammad akan berpisah dengan Abu Bakar. Kita akan beritahu berita ini kepada Abu Bakar bahwa Muhammad dusta, pendusta. Abu Bakar, temanmu Muhammad itu, masa dia Isra ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke langit, apa? Percaya nggak kamu? Harapannya Abu Bakar tidak percaya. Tapi dibalik sama Abu Bakar, lebih dari itu beritanya, lebih nggak masuk akal beritanya. Kalau Muhammad yang nyampaikan, sodaktu, aku membenarkannya. Kembali bahwa fa inna ma'al usri yusra, itu indahnya hidup orang-orang beriman. Ya Rahman ya Rahim. Agar kita tidak gampang mengeluh ketika kita merasa ini ibadahnya sudah ikhlas sekali. Kita merasa sudah infaknya banyak, ikhlas. Kita merasa paling rajin taklim, ikhlas. Mungkin kita sudah mengajak ibu-ibu biar ramai di masjid, ikhlas. Tapi kok nggak ada koknya, kok begini? Baca ayat ini. Ini ucapan Rasulullah dan para sahabat. Manusia terbaik dan generasi terbaik. Sampai Allah merekamnya dalam Al-Quran. Penting ini. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum, hei Muhammad dan para sahabat, kamu menyangka antadkhulul jannah, akan masuk surga? Masya Allah, ini langsung khitabnya kepada siapa? Rasulullah dan sahabat waktu itu. Kalian, yaitu Muhammad dan para sahabat, Muhammad dan jamaahnya. Bayangkan, manusia terbaik Allah bimbing dengan ayat ini. Sebaik-baik manusia di dunia harus tetap mendapat bimbingan. Jangan kita merasa sudah pinter berhenti belajar, nggak boleh. Rasulullah itu loh dengan sahabat sudah hebat, tetap dibimbing, dijaga oleh Allah. Apa itu? Jangan menyangka Muhammad dan sahabat kamu akan masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sementara belum kalian terima, kalian rasakan apa yang telah diterima oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa oleh malapetaka, wadharra, dan mara bahaya, wazulzilu, bahkan digoncang imannya. Terus enggak berjuang,
Apa enggak? Terus enggak? Terus enggak? Jujur enggak? Jujur enggak? Kok ini hasilnya? Setia enggak jadi istri? Atau wes balas saya? Balas saya? Ikut apa tuh? Ikut apa? Istilahnya tuh? Mencari pasangan lain, selingkuh. Balas saya. Apa iso ae? Masa dia tok misalnya. Tapi zulzilu. Aduh. Gimana nih? Tapi dia tetap bertahan. Hatta yaqular rasul. Saking beratnya kondisi yang dialami sehingga Rasul itu walladzina amanu dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan kita menang? Bayangkan Rasul memang mengalaminya. Jadi ingat ini, itulah tabiah jalan orang-orang baik, tabiah jalan orang-orang soleh. Seolah-olah Allah tidak menolongnya terjadi. Dan itu bukan Anda aja yang merasakannya, tapi Rasulullah dan para sahabat. Coba Anda bisa bayangkan. Allah nggak adil sama saya ini. Allah tidak bijak dengan saya ini. Kok jadi begini nih? Mereka yang maksiat bisa menang, bisa tertawa-tertawa. Tidak boleh. Allah sudah ingatkan, ala inna nasrallahi qarib. Apa itu namanya? Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ingat itu. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat sekali. Alhamdulillah. Dijaga dulu. Ustaz, kok qarib? Gimana memahaminya Ustaz agar kita nggak merasa nggak sabar menunggunya? Kok nggak ada? Sudah meninggal para ustadz, para ulama, para dai, masih kalah. Qaribnya di mana? Kita harus memahami ini dengan istilahnya, menghubungkannya dengan tujuan penting kita di akhirat. Saya ingin tanya dulu, kita sabar ibadah itu karena mengharap apa tadi? Mengharap apa? Ridha Allah. Yang paling penting mengharapkan surganya, bukan? Oke. Kita sabar dalam ibadah karena mengharapkan ridha Allah di surga. Kita bersabar menahan dari siksaan fitnahan karena mengharapkan itu juga. Dan ingat kata Allah, inna yauman inda rabbika, bahwasanya sehari di surga, sehari di surga ka'alfi sanah mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun. Satu hari di surga, jadi kita hidup sehari di surga sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Kalau ada orang hidupnya 100 tahun, 100 tahun ya, dibandingkan dengan sehari di surga, itu sama dengan 2,5 jam. Jadi kalau kita bandingkan ya, orang hidupnya 100 tahun, ya 100 tahun. Terus dibandingkan dengan satu hari sama dengan 1000 tahun di surga, itu sama dengan 2,5 jam. Jadi kita hanya 2,5 jam hidup di dunia, dibanding dengan sehari di surga. Allah, itu sebentar gak hidup itu? Terus kalau kita sebagian hidup menderita, sebentar lagi gak? Sebentar gak itu? Sebentar. Ditakdirkan kita hidup menderita selama 2,5 jam, gak apa-apa. Yang penting sehari di surga sampai dengan 1000 tahun. Ya Allah. Makanya inna nasrallahi qarib. Meskipun bertahun-tahun banyak yang meninggal dunia gak menang, tetap menang. Karena ukurannya adalah surga. Ingat itu. Maka kita akan, kalau ingat ini, kita akan bersabar kalau sepanjang hidup itu sengsara. Kalau ya, kita bisa bersabar. Apalagi cuma sebagian hidup. Karena cuma 2,5 jam. Kalau usia 100 tahun. Kalau usia 50 tahun berarti 1/4 jam. Sebentar kok. 1 sinetron. Setengahnya, setengah sinetron ya. Ya Rahman. Ya
Tapi enak sekali manusia banyak nonton sinetron ya kan? Asik sekali hidupnya ya. Asik sekali hidupnya. Menikmati hidup ya. Ya Rahman ya Rahim, inna nasrallahi qarib. Makanya apalagi kalau kita hubungkan lagi, berarti kalau orang disiksa di neraka sehari sama dengan 1000 tahun. Ya Allah. Pilih menderita di dunia 2,5 jam atau sehari di neraka. Gitu caranya. Bisa sabar, bisa ikhlas menerimanya dan berdoa kepada Allah terus-terusan tanpa putus asa. Meskipun gak dikabulkan sekarang, ditunda sama Allah, tetap ikhlas, gak berkurang. Kenapa? Harapan kita di surga terakhir. Yang merasa hilang dunianya, tersenyumlah. Bersama kehilanganmu bertambah perbendaharaanmu di surga. Fa inna ma'al usri yusra. Ya Rahman ya Rahim. Maka puncak pembahasan kita adalah pertanyakan dalam diri kita, ya, sudahkah kita selalu menjaga keikhlasan kita? Nah, saya tutup dengan berapa ya? Insya Allah 3 poin yang harus kita ingat agar terjaga keikhlasan kita. 3 poin minimal ya. Yang pertama, zuhud kepada dunia. Apa itu zuhud? Masih ingat gak pernah bahas zuhud? Lebih senang dengan akhirat daripada dunia. Senang kepada dunia tapi lebih senang akhirat. Itu zuhud namanya. Zuhud. Yang kedua, apa yang kedua? Mencintai Allah. Ingat itu. Jadi mencintai Allah melebihi segala-galanya. Karena kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan mendahulukan Allah daripada yang lain. Kita mendahulukan kepentingan yang kita cinta daripada diri kita masing-masing. Itu kalau sudah cinta. Itu ikhlas. Semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hubbul akhirah, mendambakan kehidupan di akhirat. Karena usia kita sangat pendek menuju alam yang khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi perkuat zuhud kita, perkuat iman cinta kita kepada Allah, dan perkuat iman kita kepada akhirat. Insya Allah kita akan selalu ikhlas dalam berdoa. Insya Allah, sehingga keajaiban-keajaiban insya Allah akan kita dapatkan, baik di dunia apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan oleh ibu sekalian? Nggih, monggo. Betul, Bu. Tapi untuk di dunia aja kan, di akhirat kan mereka tidak mendapatkan kalau dia dalam kondisi muslim. Iya. Amal mereka terhapus semua. Betul. Jadi pembahasan adalah ketika dia ikhlas diterima oleh Allah. Itu aja. Dan akhirnya menunjukkan dia kembali musyrik, Bu. Dia diazab sama Allah. Nanti kami kabarkan kepada kamu amalan kamu. Artinya ya tersiksa dia, Bu. Sekalipun banyak amalannya akan tertolak. Jelas kalau itu, Bu, jelas. Jadi tadi kan kita bahas dahsyatnya kekuatan ikhlas. Jadi amalnya yang berupa doa diterima oleh Allah, dikabulkan karena dia ikhlas. Makanya jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun kalau kita ikhlas. Luar biasa. Makanya kan kita pernah dengar katanya pelacur yang selamat dari neraka gara-gara dia memberi minum anjing. Artinya dia keikhlasannya itu maksudnya, bukan masalah pelacurnya, bukan. Keikhlasannya menolong anjing itu memberi minum padahal dia orang pendosa seperti itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan. Masya Allah. Oke, terima kasih, Bu. Betul. Yang lain?
Baik, rupanya semua langsung pada berdoa semua ini dengan penuh harap, penuh ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kita semakin bahagia, tetap sehat, istiqomah dalam ibadah, dan kita menjadi orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, lebih baik dengan yang lain, lebih bagus dengan yang lain. Kenapa? Kalau ikhlas kepada Allah, pasti amalnya lebih baik. Ya, dia akan membuat kita semakin memacu semangat beramal, karena ikhlas itu adalah mengharapkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, dan akhir hidup adalah akhir yang terbaik dan terindah. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengumuman.